pemirsa SMTV kembali lagi masih bersama dengan Bapak Dewan nih, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang. Ada Pak Dr. Gigi Haji Rahmat Yuliadi MHKes. Kita masih membahas nih bagaimana fungsi DPRD, salah satunya fungsi legislasi, karena DPRD ini merupakan lembaga representasi dari rakyat. Untuk itu DPRD juga diharapkan oleh masyarakat bisa menginisiasi terutama perda-perda yang sangat erat kepentingannya dengan kepentingan rakyat. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sumedang sedang membahas mengenai Raperda Prakarsa DPRD. Nah, seperti apa nih? Apa saja nih yang dibahas untuk Raperda Prakarsa DPRD ini? Ya. Baik, Teh Vivit. Jadi untuk tahun ini kita usulkan ada dua Raperda inisiatif. Yang pertama adalah Raperda tentang protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, karena ini menyangkut dengan ya terus terang memang ini kaitannya dengan kondisi kita saat ini, di mana dengan adanya pandemi ini semuanya mengalami dampak yang sangat signifikan, ya, sangat luar biasa nih dampak pandemi ini mengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang paling utama adalah aspek kesehatan. Nah, kita juga tahu kan kemarin di pertengahan 2021 kemarin ya, Juni-Juli itu, waduh mengerikan juga ya, banyak saudara-saudara kita yang terdampak, termasuk juga saudara kita yang meninggal dunia. Nah, oleh karenanya adanya Raperda ini pun nanti untuk jangka panjang, bukan hanya saja untuk pandemi saat ini, kan kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Antisipasi ke depannya ya. Nah, termasuk juga kalau suatu saat meskipun kita istilahnya tidak berharap, tapi kan kita tidak tahu kalau nanti ada kondisi-kondisi yang memang harus menegakkan sebuah protokol kesehatan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Raperda tentang pengelolaan pondok pesantren. Nah, ini Teh Pipit, ini saya berharap ini menjadi hadiah terindah nih lah bagi para kaum santri dan para pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumedang, ya. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Sumedang ini mayoritas lah ini adalah hampir 90% itu umat Islam, dan jumlah pondok pesantren yang ada di Kota Sumedang ini cukup banyak, cukup banyak. Bahwa di Kota Sumedang ini yang terdaftar saja ini ya, itu sudah hampir 300 pesantren, ya, 300 pesantren. Dan yang belum terdaftar pun jauh lebih banyak. Ya, dan selama ini pondok pesantren itu masih terbilang belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami DPRD, karena kita merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat, mendapatkan banyak aspirasi dari ya para kiai, para santri, tokoh para ulama, ya supaya pemerintah daerah memperhatikan kondisi mereka. Dan alhamdulillah saat ini kita wujudkan dalam usulan Raperda pengelolaan pondok pesantren di Kabupaten Sumedang. Iya, jadi pemirsa SMTV saat ini sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Sumedang ada dua Raperda Prakarsa DPRD. Yang pertama Raperda mengenai protokol kesehatan, dan yang kedua Raperda mengenai pengelolaan pondok pesantren. Dan ini tentunya sangat penting ya, apalagi dinilai kondisi sekarang. Pandemi ini meskipun sudah melandai tapi belum selesai, masih ada. Belum selesai ini. Betul, dan karena beliau juga ini dari praktisi kesehatan juga, jadi paham betul nih. Nah, kalau melihat situasi pandemi saat ini, memang sudah agak landai, tapi belum usai tadi. Nah, ini Raperda Prokes nih boleh dijelaskan juga untuk pemirsa SMTV, di dalamnya nih ada apa saja nih Pak? Ya, betul nih Bu Vivit. Jadi secara umum masyarakat harus tahu apa sih sebetulnya Raperda tentang protokol kesehatan di saat pandemi ya. Jadi ya pertama tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan ya kepada masyarakat secara umum ya dari wabah itu sendiri. Ya. Apa saja yang nanti harus dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat terjadinya wabah pandemi. Jangan sampai seperti kemarin Teh Pipit ya. Banyak kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, tetapi ternyata pemerintah belum siap. Oksigen kurang gitu ya, sampai alat-alat APD dan segala macam. Bahkan pelayanan kesehatan di Sumedang kemudian hampir kolaps pada saat tenaga medis kewalahan pada saat jumlah kasusnya sudah cukup banyak. Nah, kita ke depan harus antisipasi. Jadi pertama adalah perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari penularan dan penyebaran penyakit menular ya. Jadi pandemi itu kan terjadinya penyebaran penyakit menular yang sangat masif, yang sangat tinggi dan menyangkut daerah yang sangat luas. Nah, kalau pandemi ini seluruh dunia gitu. Nah, itu
kita buatkan kalau memang terjadi wabah-wabah lagi di kemudian hari, atau kita pun proses penanganan yang saat ini belum selesai. Betul, sekarang sudah cukup melandai, bahkan tadi disampaikan oleh pemerintah pusat pun sudah sekarang kita masih ini ya, masih level 2 nih ya. Level 2, tapi bisa jadi kita akan masuk ke level 1. Tapi hati-hati karena akhir tahun, masuk akhir tahun itu akan terjadi mobilitas yang sangat besar ya. Liburan akhir tahun, Natal, tahun baru dan lain sebagainya. Dan itu berpotensi untuk meningkatkan jumlah lagi. Kemarin peningkatan sudah mulai ada lagi. Nah, kita harus hati-hati. Kita tidak mau terjadi ada gelombang ketiga ya dari pandemi ini. Kita sudah capek lah gitu kan. Mudah-mudahan dengan ada perda ini nanti diatur sedemikian rupa ya, supaya jangan sampai ini terjadi kenaikan lagi seperti itu. Dan memang untuk raperda mengenai protokol kesehatan ini tidak hanya sekarang, kalau di masa pandemi COVID-19 mungkin ini kita berkaca dari pengalaman yang sudah, tetapi ini juga antisipasi ke depannya apabila ada penyakit menular lainnya. Dan tentunya ini tidak menjadi harapan, tetapi apabila kita sudah menyiapkan, ini akan menjadi sebuah peraturan yang tentunya ini memberikan perlindungan ya untuk masyarakat, karena sifatnya kalau kesehatan itu sangat penting betul sekali. Satu semua. Kalau misalkan kita akan melakukan segala aktivitas ya, baik itu bekerja, sekolah, apapun, beribadah bahkan, ya kuncinya kan kita harus sehat. Nah, dan kesehatan ini kan sangat berperan penting, oleh karenanya ya tujuan dari perda ini kita untuk menjaga kesehatan masyarakat agar senantiasa terhindar dari wabah ya. Dan yang kedua, yang selain tadi melindungi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat ya, dan patuh terhadap aturan-aturan yang harus mereka ikuti dalam kondisi-kondisi wabah ya. Ya, kan protokol kesehatan ini banyak sekali, bukan hanya masker ya, yang sekarang kita 3M, 5M, tapi banyak. Nanti harus diikuti apa saja, termasuk di ruang-ruang publik, di tempat pelayanan publik, di seperti di mall seperti apa, di pasar seperti apa, di sekolah seperti apa. Yang rentan. Betul, seperti itu. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk memberikan perlindungan kepada petugas. Nah, ini juga kan petugas medis ya, baik petugas medis maupun petugas-petugas pelayanan masyarakat yang lainnya. Karena kan mereka juga bertugas di garda depan yang tentu harus dilindungi. Nah, di dalam perda ini diatur nanti bagaimana bentuk perlindungan-perlindungan terhadap petugas medis dan petugas-petugas pelayanan yang lainnya. Seperti itu. Untuk Anda pemirsa SMTV, silakan yang mau bertanya, nah bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Yang jelas di sini pemerintah melalui DPRD Kabupaten Sumedang juga ini sangat berperan penting, terutama tadi untuk menjaga masyarakat, melindungi dan tentunya menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama dalam menjaga kesehatan. Apalagi raperda protokol kesehatan ini juga dinilai sangat penting karena di masa pandemi juga ini yang belum selesai, memang kita sudah merasakannya sendiri sudah membuktikannya sendiri. Jadi bukan kata orang lain, dan memang ini dirasakan atau dialami oleh seluruh, tidak hanya warga masyarakat Sumedang ya, tapi seluruh dunia ini sangat terdampak dengan adanya pandemi seperti ini. Kalau melihat dari susunan Raperda Prokes tadi, ruang lingkupnya mungkin sudah dijelaskan. Ini berapa bab, berapa pasal nih semua Pak Dokter yang jadi kurang lebih sekitar ada 12 bab dan 30 pasal ya di sini itu. Jadi mengatur tentang tadi, termasuk juga tadi dimasukkan juga tentang adalah bagaimana partisipasi, termasuk membangun kemitraan ya dengan semua elemen masyarakat ya, instansi pemerintah, dunia usaha dalam menanggulangi pandemi ya. Jadi bagaimana nanti peran-peran dunia usaha, peran-peran swasta, termasuk peran perguruan tinggi, universitas, kan di kita juga cukup banyak ya. Misalkan di daerah Jatinangor kan itu masuk Sumedang juga, itu banyak nih perguruan tinggi. Selama pandemi kemarin belum ada nih kolaborasi yang baik dengan pihak perguruan tinggi, padahal mereka memiliki SDM dan sumber daya yang sangat besar. Itu kan belum kita berdayakan. Oleh karena nanti di perda ini pun bagaimana kolaborasi antara
pemerintah daerah, dengan pihak swasta, ya, termasuk juga dengan dunia pendidikan seperti Iya, itu. betul. Jadi ada sinergitas Ya, ya, betul. ada sinergitas dan juga kolaborasi tidak hanya dari tenaga medis, petugas kesehatan dengan masyarakat, tetapi juga melibatkan dari pengusaha, Ya. kemudian juga akademisi, dan ini yang paling Termasuk utama, media. media juga ya. Karena salah satunya media memberikan Ya. informasi Betul. tentunya ini untuk Ya. warga masyarakat, dan salah satunya pada malam hari ini DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan bahwa saat ini sedang ada dibahas Raperda mengenai protokol kesehatan dan pengelolaan pondok pesantren. Nah, ini memang kalau dilihat dari Raperda protokol kesehatan ini, tentunya DPRD juga dibilang tidak mudah ya Pak Betul. untuk membuat Betul. ini. Mungkin ada hambatan ini yang dirasakan seperti Ya, apa? sebetulnya ya hambatannya juga cukup berat Berat, sebetulnya ya. Ya, tapi kan kita ingin Ini Perda ini, ketantangan mungkin ya, ya. tapi kita ingin Perda ini kan menjadi sebuah Raperda yang nanti pertama aplikatif ya. Artinya Ya. Perda ini bisa dilaksanakan. Jangan sampai Perda ini hanya sebuah aturan yang hanya sebatas ya tulisan saja ya. Tapi tidak aplikatif, tidak bisa diterapkan di masyarakat. Itu yang paling utama. Artinya kita nanti harus betul-betul bagaimana menggali berbagai informasi dari masyarakat, termasuk bagaimana kita menginventarisir berbagai permasalahan-permasalahan, termasuk kesiapan dari pemerintah daerah tersebut, dari aspek sumber daya manusianya seperti apa, dari aspek sarana prasarana seperti apa, dan yang ketiga juga aspek penegak hukumnya gitu ya. Kalau nanti ada yang melanggar Ada sanksi aturan-aturan, juga ya? ada sanksi. Kalau sanksi yang Ada. diatur apabila melanggar ini Betul, sudah ada. ada. Nah, kalau kemarin kan memang ada Perbub ya. Ada Nah, Perbubnya. sebetulnya memang kurang tepat. Jadi Perbub mengatur tentang sanksi. Nah, sanksi itu memang lebih tepatnya di Perda. Makanya kita buatkan Perda. Kemarin kan sebetulnya sudah ya. Mungkin ada sebagian pemirsa juga yang mungkin pernah kedapatan melanggar. Nah, bahkan ada yang pernah mendapatkan sanksi. Nah, nanti akan diterapkan juga sanksi-sanksi di dalam Raperda ini. Ya, tapi tentu sanksi itu pertama ya yang mendidik ya, yang mendidik, yang memberikan efek jerah juga. yang memberikan efek jerah, dan tentu ini semuanya akan memberikan istilahnya kebaikan lah untuk semuanya. Intinya seperti itu. Jadi memang sudah detail diatur dalam Raperda Prokes Ya, ini. ya. Ya, untuk Anda pemirsa SMTV silahkan mau bertanya ya, bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378, atau yang bisa melalui WA juga boleh disampaikan saran, atau mungkin yang mau mengeluh boleh, nggak apa-apa. Ini karena wakil kita ada di sini ya, boleh menyampaikan, silakan. Betul. Di 0811-247-378. Dan alhamdulillah nih, terima kasih Pak Dr. Ahmad ini, karena beliau juga selain anggota DPRD, wakil rakyat, ketua Bapemperda, nah beliau juga sebagai praktisi kesehatan, jadi cocok banget lah kalau ini klop gitu, Raperda yang disusun nih, lumayan butuh kerja keras juga. Ini yang dilibatkan juga sangat banyak. Nah, ini kalau tadi berdasarkan rapat paripurna, tanggapan Bupati sudah ada? Sudah ada. Jadi Bupati memberikan beberapa klarifikasi dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin besok nanti kita akan jawab terhadap tanggapan dari Bupati tersebut. Tapi lebih ke arah masukan-masukan ya, dan penguatan-penguatan sebetulnya. Nah, justru kami, ya betul sekali kata Pipi tadi, bahwa kami kan di sini representasi masyarakat, dan Perda ini juga berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya kita sangat berharap untuk mendapatkan masukan yang sangat banyak dari masyarakat. Betul. Ya. Jadi kami sangat Ada penelpon masuk, menunggu Kita terima masukan-masukan dari masyarakat terhadap dua buah Raperda ini. Termasuk Raperda nanti ya, yang pondok pesantren itu sangat berharap sekali. Assalamualaikum. Kita terima dulu. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi. Sarang di mana? Subah, Sarang saha Pak? Pak Dodi. Oh, Pak Dodi. Pak Dodi di mana Pak Dodi? Pak Dodi, halo. Pak Dodi, mangga aya nu bade didugikeun? Masih nyambung ya? Halo, Pak Dodi. Sinyal.
Oh sinyal rupina cok bi biasa dicobian deui Pak Dodi anu nembe nya mangga kanggo pamirsa SMTV anu bade naros atau menyampaikan keluhan mungkin saran masukan nih kaitan dengan Raperda yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Sumedang. Yang pertama mengenai Raperda protokol kesehatan dan juga Raperda pengelolaan pondok pesantren. Belum dibahas ya kalau untuk ini kita satu-satu dulu nih fokus ke Raperda protokol kesehatan. Mangga tiasa ngahubungi nomor live interaktif di 08 hiji 247 378. Anu bade ngintun patarosan via WA oge mangga tiasanya pamirsa di 08 hiji 247 378. Biasa dicobian deui. Terus saya telepon lebet. Ya, sambil ngantosan pamirsa SMTV mangga anu bade didugikeun ya. Kaitan dengan yang saat ini memang sedang dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah juga untuk wakil rakyat kita nih berkesempatan hadir di sini langsung berinteraksi menyapa dengan masyarakat langsung oleh Ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang mana dalam Bapemperda ini ada program pembentukan peraturan daerah. Tadi sudah dijelaskan kurang lebih ada 28 Raperda dan 24 sudah sudah ditetapkan. Nah, ini 4 Raperda mudah-mudahan juga bisa selesai tahun ini. Luar biasa apresiasi juga kerja keras dari DPRD dan juga pemerintah Kabupaten Sumedang, semuanya juga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan masyarakat. Dan yang paling penting dari Raperda tadi ada outputnya ya. Jadi tidak hanya sebagai aturan yang ditulis dalam kertas, tetapi juga memang harus bisa diterapkan di masyarakat. Betul sekali Teh Pipit. Jadi kita ingin bahwa Raperda-Raperda ini adalah Raperda yang memang nanti menghasilkan sesuatu yang lebih baik tentunya ya. Jadi bisa diterapkan, jangan sampai Raperda ini hanya sebatas dokumen yang ada di atas kertas saja. Itu oleh karenanya sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan-masukan yang sangat berharga ya untuk kami ya, karena tadi disampaikan juga oleh Teh Pipit bahwa kami adalah betul-betul adalah kepanjang tanganan dari masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat itu menjadi sangat penting bagi kami. Dan kita memang nanti akan mengadakan satu tahapan yang namanya public hearing. Kita akan mengundang. Tapi kan tentu yang diundang ini masyarakat, perwakilan masyarakat itu tidak banyak. Nah, makanya untuk masyarakat lebih luas silahkan nanti bisa menyampaikan via sekarang misalkan, ataupun nanti ada saluran-saluran lain ya untuk menyampaikan masukan-masukan tersebut. Karena public hearing yang akan dilakukan oleh kita nanti mungkin jumlah orang yang diundangnya terbatas. Iya. Dan untuk Anda pemirsa SMTV silahkan bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Sesaat lagi setelah jeda, jangan kemana-mana, masih akan kita bahas mengenai salah satu Raperda Prakarsa yang diusulkan dari DPRD, juga mengenai Raperda pengelolaan pondok pesantren. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan.